Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, keislaman serta nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir yang insyaallah di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Yang dimana Rasulullah SAW menggiring umatnya kepada alam keilmuan. Oke, minaz zulumati ilan nur. Dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang. Oke, minaz zulumati ilan nur. Oke. Alhamdulillah, sekarang salah satu nur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad kepada umatnya, itu belajar. Dan alhamdulillah kita sudah di pekan ke-12 belajar bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab salah satu untuk mengetahui agama Islam itu sendiri. Karena orang yang beragama Islam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, maka dia harus mengetahui bagaimana isi dari kitab suci tersebut. Oke, Al-Quran berbahasa Arab, maka kita juga sebagai seorang muslim haruslah mengetahui bahasa Arab, walaupun itu dasar. Nah, berbeda kalau yang sudah mahir ya, walaupun itu dasarnya saja. Yang kita pelajari hari ini dari hari pertama sampai hari ke-12 atau pekan ke-12 ini, kita semuanya dasar ya, nah, tidak memberatkan. Dan ingat, sebelum kita masuk, karena ini sudah mulai panjang ya, isim, dan lain sebagainya, jangan sampai kita futur ya, bedakan futur dengan fatur. Nah, kalau pakai to itu fatur, itu berbuka puasa, nah, pagi, menciptakan. Sedangkan futur pakai ta, itu beda. Lemah dalam belajar, dalam hal agama, dan lemah dalam beribadah. Ada dua futur ya. Nah, futur dalam ibadah, nah, malas sholat, malas ini, dan lain sebagainya. Dan ada juga malas belajar. Nah, futur namanya itu. Jadi, nah, itulah perbedaan antara to dengan ta ya. Fatur dengan futur. Oke. Semoga kita terjauhkan dari sifat futur, malas beribadah dan malas belajar agama kita sendiri. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di isim mausul ya. Kalau kemarin kita sudah pelajari isim domir, kata ganti, dia, kamu, dan lain sebagainya dalam bahasa Arab. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk, ini dan itu, hadza, hadi, dzalika, dan tilka. Ini kan semua sudah ada PowerPoint-nya ya. Silakan di-download. Nah, kemudian dipelajari, kalau umpamanya ada pertanyaan, ya ditanyakan nanti di grupnya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi, pembahasan ini mungkin sampai Januari atau Februari masih isim ya, karena masih banyak isim yang kita harus tahu. Karena yang saya sudah sampaikan di awal, kata yang paling banyak dalam bahasa Arab itu adalah kata benda, isim. Nah, dan isim ini banyak, kita sudah pelajari isim domir, nah, kemudian isim isyarat, sekarang isim mausul. Ada namanya isim istifham, isim syarat, dan seterusnya. Oke. Adapun fiil kan terbagi menjadi 4 saja, madi, mudhari, amri, dan nahi. Lampau, sedang, perintah, dan larangan. Adapun huruf sedikit, adapun isim paling banyak. Makanya paling banyak pembelajarannya atau materinya adalah kepada isim. Oke. Sekarang kita masuk ke ismul mausul. Ini judulnya ya. Nah, ismul mausul kata sambung. Ada huruf sambung, nah itu huruf jar yang kemarin yang kita pelajari, fi, min, nah ya kan? Fi sudurin nas, itu huruf sambung. Kalau sekarang adalah kata sambung, berarti kata benda namanya ya. Kata benda yang bermakna menyambungkan. Oke, kemudian di next berikutnya, nah ini secara garis besar pembelajaran kita ya. Ismul mausul khos. Khos itu jamaknya khusus. Nah, sudah tahu lah pasti khusus. Khusus itu lawannya dari kata umum. Khos dan umum itu berasal dari bahasa Arab. Serapan dari bahasa Arab. Nah, khusus dan umum. Pelajaran umum, pelajaran khusus. Nah, ini ismul mausul khas. Apa artinya? Kata sambung yang khusus. Nah, itu terbagi menjadi dua, hampir sama seperti kemarin ya. Nah, al-mausul, muzakkar. Aduh, mohon maaf salah ini belum diedit. Muzakkar. Nah, ini terjemahnya masih salah ya. Kemarin saya ambil yang kemarin. Muzakkar itu apa artinya? Nah, laki-laki. Muannas itu perempuan, itu salah ya, dekat dan jauh. Nah, salah ini. Nanti diedit. Oke. Atau bisa dihilangkan mungkin sama adminnya, dekat dan jauhnya. Oke. Kemudian muzakkar ini, nah dihilangkan saja itu yang bahasa Indonesianya. Oke, supaya
Oke, mohon maaf ini ada kesalahan karena kemarin saya copy paste saja, ubah-ubah saja di dalamnya. Oke. Kemudian muzakkar ada yang di bagian atas alladzi. Nah, ini selalu kita dengar alladzi ya. Nah, kemudian ada bentuk duanya alladzani atau alladaini, kemudian ada jamak alladzina. Nah, pasti sering dapatlah alladzina dengan alladzi. Contohnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam alladzina. Nah, itu kan sering kita baca. Kemudian yang muannas ada juga, berbeda ya, itulah bahasa Arab. Ada allati, contohnya dalam surah Al-Humazah, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, kemudian ada bentuk duanya allatani, allataini, kemudian ada bentuk jamanya allati, panjang ya, allati dengan allai. Nah, berbeda dengan laki-laki ya, kalau muzakkar itu alladzi tambahkan na saja, alladzina. Kalau jamaknya. Kalau perempuan dipanjangkan dia lamnya. Kalau pendek allati, kalau panjang allati berarti jamak. Ini juga dalam Al-Qur'an ada. Allati ya'isna minal mahidhi. Nah, dalam surah Thalaq kalau tidak salah ya. Nah, allati ya'isna ini biasanya tentang perempuan. Yang namanya muannas ya perempuan. Oke. Jadi inilah secara garis besar ismul mausul khas ya. Oke. Ada seperti biasa, kalau kita belajar bahasa Arab itu itu yang kita ingat dua, yaitu berdasarkan jenis muzakkar dan muannas, dan yang kedua adalah berdasarkan jumlahnya, apakah tunggal, dua, atau jamak. Itu saja. Jadi kalau kita lihat bahasa Arab, baik itu kata kerja atau kata benda, berbeda kalau huruf ya. Huruf itu bisa masuk semua. Kata kerja dan kata benda kita perhatikan dulu apa ini dari segi jenisnya, dia laki-laki, muzakkar atau muannas perempuan. Kemudian jumlahnya ini kata kerja atau kata bendanya ini dia mufrad, tunggal, musanna ganda, dua, atau jamak lebih dari tiga. Nah, itu saja secara garis besar bahasa Arab ke sana ya, berdasarkan jenis dan jumlahnya. Oke. Kemudian next berikutnya, nah, kalau ada yang khusus berarti ada yang umum dong. Ya benar. Yang umum ini ada man. Nah, ismul mausul am ya atau mustarak bahasa Arabnya. Al mausul itu ada tiga saja. Man untuk yang berakal, artinya yang ya. Mohon maaf, isim mausul ini artinya yang. Y-A-N-G. Nah, contohnya kan seperti alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan rasa was-was. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita artikan bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman. Ya kan? Yang-nya itu alladzinanya. Oke ya. Nah, ada juga yang berbeda dengan yang tadi. Nah, tadi itu kan ada berdasarkan jenis dan jumlahnya. Kalau ini bersifat umum, sikat saja. Ini bahasa saya, sikat saja. Mau dia muzakkar, mau muannas, mau satu, tunggal, ganda, jamak, boleh dipakai man. Tapi ingat, man ini untuk yang berakal. Untuk yang berakal, akil. Apa untuk yang tidak berakal ya? Pakai ma. Nah, ini perbedaannya ya, man. Oke, kemudian ada juga yang biasa ayu. Contohnya kuliah ayyuhal kafirun. Kita coba artikan, kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir, ya kan? Nah, yang itu pakai ayu di situ, tapi dia tidak pakai alladzi. Kenapa? Karena bersifat umum. Kafir ini ya bersifat umum, bukan saja mohon maaf Nasrani dan Yahudi, tapi semuanya selain dari Islam. Gitu ya. Oke, ini secara garis besar. Nah, kemudian ada yang man, ma ini gairu akil. Kalau man dengan ayu itu untuk yang berakal. Dulu, oke, next berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengertian. Oke, nah ini yang pengertian tadi. Isim mausul, kata sambung atau kata penghubung, ya, adalah kata benda. Ini ingat, kata benda karena isim bukan kata kerja dan bukan huruf, ya. Walaupun mirip kayak huruf, tapi dia isim ya, kata benda. Oke, kata benda namanya mausul menyambungkan kalimat setelahnya dengan kata sebelumnya yang dalam bahasa Indonesia bermakna yang. Nah, ya. Saya ulang, kata benda yang menyambungkan kalimat setelahnya dengan kata sebelumnya yang dalam bahasa Indonesia bermakna yang. Nah, ini mungkin bingung ya, nanti kita contohkan dengan contohnya masing-masing supaya lebih paham. Kata ini merupakan isim yang mabni sama dengan isim domir dan isim isyarah ya. Dia mabni. Mabni itu tetap tidak berubah pada keadaan i'rabnya kecuali bentuk musannanya, bentuk duanya, dan masuk dalam kategori isim ma'rifah yang diketahui. Dalam bahasa Arab,
pembahasannya lebih luas. Ini sama ya, selalu lebih luas ini. Isim domir, isim isyarah, isim mausul lebih luas ya. Berbeda kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan yang saja, IANG. Mau satu, mau dua ya, IANG. Tapi dalam bahasa Arab, alladzi, alladani, kemudian allati, allatani, dan seterusnya. Nah, ada istilah kata sambung untuk pria dan ada kata sambung untuk wanita. Serta ada kata sambung tunggal, nah, dua, dan jamak yang jumlahnya kurang lebih 10 kata. Oke, ini pengertiannya ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini pembagiannya. Yang tadi yang ada di tabel ya. Oke, pembagiannya isim mausul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khasun atau khusus yang tadi ya. Apa artinya? Nah, yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah kata bendanya. Ada dua. Nah, ini yang muzakkar dan muannas, yang artinya yang tetap ya, itu. Saya sudah tulis artinya juga. Yang pertama alladzi, tunggal laki-laki. Nah, alladzi pakai alladzi. Kalau dua laki-laki, alladzani atau alladzaini. Nah, yang dua ya. Oke. Kemudian kalau jama' alladzina atau al-ula. Nah, ini al-ula jarang dipakai ya. Yang sering dipakai kan alladzina. Nah, mereka yang. Nah, contoh ya ayyuhalladzina tadi. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Oke. Kemudian muannas. Kalau dia bentuk satunya muannas, maka dia bukan alladzi tapi allati. Allati, ya. Nah, kemudian bentuk duanya allatani, allataini. Ini saya sudah bilang di awal bahwasanya bahasa Arab itu detail ya. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Oke, ya. Oke, makanya kita tidak bisa sembarangan untuk apa namanya? Menerjemahkan sesuatu kalau kita tidak paham bahasa Arab. Nah, ini kembali kepada laki-laki atau perempuan, kembali kepada mufrad, musanna atau jamak. Itu saja 5. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna atau jamak. Kemudian kalau dua allatani, allataini. Kalau jamak perempuan allati panjang ya. Allati, allai atau allawati. Allawati jarang dipakai, tapi saya tulis saja. Oke, supaya bertambah apa namanya ilmunya. Oke, jadi yang sering dipakai itu ada dua dalam Al-Quran ya, allati dengan allai. Nanti ada contohnya masing-masing, insya Allah. Oke, next berikutnya. Oke, saya tidak terlalu panjangkan ya, karena ini simple, kita sederhanakan. Oke, kemudian yang kedua adalah amun ya, amun atau mustarakun, umum, bersifat umum. Apa maksudnya bersifat umum? Kata sambung yang bisa digunakan secara umum. Yang tadi saya bilang, sikat saja. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, antara tunggal, ganda, dan jamak. Itu ada 3 tadi ya, yang slide yang tadi yang bulat-bulat itu. Yang pertama adalah man. Man, untuk yang berakal. Akil ya, untuk nama orang, pekerjaan, status, atau jabatan. Nah, contoh ya, uzkur man tusa'iduka. Uzkur man tusa'iduka. Uzkur ini banyak artinya dalam bahasa Arab ya, sesuai konteksnya. Kalau di sini artinya ingatlah. Makanya nanti artinya zikir. Nah, zikir itu dari kata zakara yazkuru zikran. Artinya mengingat. Jadi kalau bilang zikrullah berarti mengingat Allah. Ya, bisa juga artinya menyebut. Nah, tergantung konteksnya, berzikir dan menyebut bisa saja. Hampir sama ya. Tapi kalau biasanya kita bilang berzikir ya berzikir biasanya subhanallah, alhamdulillah. Kalau menyebut ya menyebut nama-nama hewan ya kayak begitu kan, nama-nama ini dan seterusnya. Dan kalau bilang zikir itu sudah khusus untuk agama Islam ya. Oke, menyebut nama-nama Allah yang suci. Oke. Uzkur man tusa'iduka. Nah, kita perhatikan man tusa'iduka. Ingatlah kepada, diartikan siapa yang. Nah, itu. Ingatlah kepada siapa yang membantumu. Ya. Uzkur man tusa'iduka. Berbeda kalau ma. Nah, kita pilih yang bagian B. Ma. Untuk yang tidak berakal. Untuk benda mati atau hewan. Nah, atau uktub ma tasma'u. Ini kan apa yang kita dengarkan cuma ucapan atau ucapannya orang. Nah, itu kan ucapan kan dalam bahasa Arab bukan benda hidup, bukan orang. Tapi dia benda mati ya. Ucapan, kalam. Maka bilang uktub ma tasma'u. Tulislah apa, bukan siapa. Tulislah apa yang kamu dengarkan. Nah, yang kita dengarkan suara. Suara itu kan benda mati ya. Nah, bukan orang. Berbeda kalau tadi uzkur man tusa'iduka. Ingatlah kepada siapa yang membantumu. Ya, perbedaannya. Itu nanti ada di dalam Al-Qur'an. Kita akan dapatkan banyak ya. Contohnya min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa.
dari keburukan apa yang engkau ciptakan. Jadi ma di situ yang tidak berakal, contohnya hewan, gangguan hewan, kemudian musibah dan seterusnya. Ya. Kemudian lanjut yang ketiga ayu atau ayya atau ayi. Jadi bisa dibaca tiga ya, tergantung keadaannya. Apakah ayu itu seperti untuk yang berakal akil untuk nama orang sama ya seperti dengan a. Contohnya akrim akrim ayya alimin. Akrim ayya alimin. Apa artinya? Muliakanlah orang yang berilmu. Kita perhatikan ada kata yang di situ ya. Yang mana yang artinya yang? Ya ayu atau ayya. Akrim ayya alimin. Atau bisa saja kita bilang muliakanlah orang yang lebih tua. Berarti akrim ayya kibarin. Muliakanlah orang yang lebih tua. Jadi pakai boleh. Atau seperti dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Yangnya yang mana? Ayu. Ya. Akrim ayya alimin. Muliakanlah orang yang berilmu. Yang sering dipakai itu yang khusus tadi ya. Yang sering dipakai adalah yang khusus. Yang sering maksudnya yang sering. Bukan juga yang bagian umi ini jarang, tidak. Justru sama juga. Ada banyak di dalam Al-Quran juga man dengan mas. Itu tadi min syarri ma khalaqa. Nah, dia tidak pakai min syarri alladzi khalaqa, tapi pakai ma khalaqa. Jadi kita sudah tahu di situ, oh itu ismul mausul yang kembali kepada tidak berakal, bisa saja hewan kah, atau benda mati, atau musibah, gempa dan lain sebagainya. Oke, next berikutnya. Nah ini, langsung kita pada contoh ya. Oke, mungkin bisa diperbesar. Contoh mausul muzakkar pria ya. Nah, ini penggunaannya ini. Nah, itu jenisnya ada mufrad, musanna, jama. Nanti di-download sendiri, nanti diperbesar sendiri. Kan? Oke, contoh ya, jumlah. Jadi kalimat yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu sama sebenarnya artinya. Hanya dibolak-balik saja. Hanya dibolak-balik saja. Nanti ada penjelasannya. Oke, yang saya baca yang di kanan dulu ya. Yang mufrad tunggal. Alladzi jalasa, garis miring yajlisu. Ya kan? Alladzi jalasa, garis miring yajlisu. Maksudnya dipilih itu. Dipilih. Apakah jalasa, masih ingat fi'il madi, kata kerja yang lampau diartikan telah. Yajlisu itu kata kerja yang sedang terjadi, mudhari, yang diartikan sedang. Jadi mau yang mana? Alladzi kan sudah tahu artinya yang. Nah, kalau jalasa kan fi'il madi berarti telah. Jalasa artinya duduk. Jalasa berarti apa? Yang telah duduk. Oke. Nah, tapi kalau mau pilih yang fi'il mudhari ya enggak masalah. Nah, berarti alladzi yajlisu. Jangan pilih dua-duanya ya karena aneh. Ini pilihan saja. Alladzi jalasa berarti yang telah duduk. Kalau dipilih alladzi yajlisu berarti yang sedang duduk. Ala kan huruf jar. Apa artinya ala? Di atas. Kan? Al-kursi ya pastilah. Kursi ini kan serapan dari bahasa Arab. Ya kursi. Oke. Jadi kita artikan. Kita ambil yang fi'il madi ya, yang telah lampau. Yang telah duduk di atas kursi adalah pilih Ki. Yang mana? Mau yang status mukmin, seorang yang beriman, atau lapok rojulun laki-laki, seorang laki-laki, atau nama Nuh. Dipilih ya, jangan dipilih semuanya, jangan dibaca semuanya. Jadi dipilih. Jadi katanya saya ambil mukmin. Alladzi jalasa 'alal kursi mukminun. Artikan yang telah duduk di atas kursi adalah seorang pria beriman. Kalau bisa di situ yang saya ambil ya. Yang duduk di atas kursi seorang mukmin. Kalau mau yang lebih pendeknya lagi. Atau kita mau ambil yang rojulun, seorang laki-laki. Yang duduk di atas kursi adalah seorang laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Alladzi jalasa 'alal kursi rojulun. Nah, kalau kita mau bilang akhi Nasar, saudara Nasar, maka alladzi jalasa 'alal kursi Nasar. Nah, diartikan yang telah duduk di atas kursi adalah Nasar. Rudin ya. Oke. Bagaimana kalau dua? Nah, dirubah ya. Alladzani, ya kita pakai alladzani, nggak boleh pakai alladzi. Jadi ketika kita baca kata alladzi itu sudah tahu, oh ini kembali kepada laki-laki dan tunggal. Kalau dibaca alladzani berarti dua laki-laki. Atau satu laki-laki satu perempuan, nanti dijelaskan ya. Alladzani jalasa. Yang kedua ke bawah. Alladzani jalasa, saya belum ke kiri ya. Alladzani jalasa. Nah, ini sama ya dalam bentuk dua. Fi'il madi atau yajlisani 'alal kursi mu'minani. Maka dua juga bagian belakangnya. Atau rojulani, dua orang laki-laki. Masih ingat kan?
Atau dua nama laki-laki, Nuh wa Yusuf. Berarti kita artikan apa? Yang duduk di atas kursi adalah dua orang mukmin. Nah, kalau kita ambil yang rojulani, alladzani jalasa alal kursi rojulani. Yang duduk di atas kursi adalah dua orang laki-laki atau pemuda. Kalau kita mau bilang yang duduk di atas kursi adalah Nuh dan Yusuf, maka alladzani jalasa alal kursi Nuhun wa Yusuf. Atau pakai akhi Nasar. Alladzani jalasa alal kursi Nasaruddin wa Awaluddin atau wa Muhammad dan Muhammad. Oke, jadi boleh digonta-ganti ya. Intinya kita perhatikan baik-baik, ini bentuk ganda musanna. Oke, bagaimana kalau jama laki-laki? Nah, pakai alladzina. Alladzina. Jadi kalau kita dapatkan kata alladzina dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka ditujukan kepada jamak laki-laki. Nah, kalau perintah dan larangan itu untuk laki-laki, berarti perintah dan larangan untuk perempuan ya. Nah, itu ya. Oke, masih ingat kemarin kaidahnya? Kalau perintah dan larangan untuk laki-laki, maka perintah dan larangan juga untuk perempuan. Tapi kalau perintah dan larangan untuk perempuan, dia pakai allati atau allai, nah maka itu tidak berlaku untuk laki-laki. Nah, itu khusus untuk perempuan. Oke? Oke, karena kalau ada alladzina, contoh kalau kita ubah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhallati amanna. Nah, itu kan aneh kalau kita baca ayat. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi cukuplah laki-laki tapi mewakili semuanya, baik laki-laki dan perempuan. Itu dalam Al-Qur'an ya. Oke. Alladzina jalasu atau yajlisuna pakai fi'il mudhari'nya alal kursi. Alal kursi tetap ya. Di atas kursi mu'minuna, maka berubah juga di belakangnya mu'minuna. Nah, atau rijalun, jamak dari kata rojulun, para lelaki. Atau Nuh wa Yusuf wa Hud wa Adam, semua nama laki-laki. Kita pilih coba. Yang duduk di atas kursi adalah para mukmin, laki-laki ya. Berarti bahasa Arabnya alladzina jalasu alal kursi mu'minun. Titik. Sampai situ saja. Nah, tapi kalau kita bilang para laki-laki semua yang duduk, berarti apa? Alladzina jalasu alal kursi rijalun. Atau kita mau sebut namanya, contohnya 3 orang atau 4 orang, bisa kita sebut. Maka alladzina jalasu alal kursi, di atas kursi itu Nuh, wa Yusuf, wa Hud, wa Adam. Nah, ini tulisan namanya Adam ya, Adam, panjang A-nya. Adam, bukan Adam. Nah, Nuh, Yusuf, nah Yusuf, wa Hud. Oke. Bagaimana? Kalau yang di sebelah kiri itu saya balik saja. Yang belakang di depan. Nah, kalau tadi kan di awal alladzi dulu ya, kita ambil yang mufrad. Alladzi jalasa. Sekarang mu'minun. Nah, contoh saya ambil ya. Alladzi jalasa alal kursi mu'minun. Oke, sekarang saya balik. Al-mu'minu, kenapa dipakaikan al? Karena dia dalam bentuk ini, dalam bentuk kalimat ya. Sudah gua membuat kalimat sempurna. Jadi harus pakai al. Al-mu'minu alladzi jalasa alal kursi. Nah, jadi sama artinya, cuma sama artinya, hanya kedudukannya yang berbeda. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu ya, ada yang dinamakan mubtada dan khobar. Saya tidak panjangkan itu mubtada khobar. Nah, yang penting kita paham bahwasanya sama ji. Mau dibolak-balik bagaimanapun sama ji artinya. Hanya istilah dalam bahasa Arabnya berbeda. Oke ya. Al-mu'minu alladzi jalasa alal kursi, sama dengan alladzi jalasa alal kursi mu'minun, sama artinya. Hanya kedudukannya yang berbeda. Artinya apa? Kalau tadi kan yang duduk di atas kursi seorang mukmin, sekarang seorang mukmin yang duduk di atas kursi. Begitu pula yang dua dan yang kebentuk jamaknya. Jadi mau dibolak-balik sama saja. Nah, tapi kita perhatikan tadi berdasarkan jenis dan jumlahnya. Ya. Nah, jumlah di atas itu bukan artinya jumlah ya, kalimat maksudnya. Jumlah itu dalam bahasa Arab artinya kalimat. Oke. Yang jumlahnya itu maksudnya mufrad, musanna, jamak. Oke. Saya bacakan ya. Nah, saya pilih tadi yang bentuk kanan. Alladzani jalasa alal kursi mu'minani. Nah, kalau saya balik, al-mu'minani alladzani jalasa alal kursi. Artinya sama. Dua orang mukmin yang duduk di atas kursi, atau yang duduk di atas kursi dua orang mukmin. Bagaimana kalau jamak? Alladzina jalasu alal kursi mu'minuna. Sekarang mu'minuna dibalik.
Al-mu'minuna alladzina jalasu alal kursi. Artinya sama. Ini penggunanya dalam berdasarkan jenis dan jumlahnya. Oke, ini ya. Oke, next berikutnya. Oke, contoh muannas dekat. Oke, kalau yang laki-laki saya kasih jadi biru ya. Oke, kalau perempuan jadi hijau. Oke, supaya bisa dibedakan. Yang muannas. Nah, yang muannas berarti tidak pakai allazi itu. Pasti allati ya. Allati ya. Contohnya di situ allati jalasat. Kok berbeda Ustaz? Ya karena kita kan sudah belajar fiil. Kita sudah singgung fiil di pekan berapa? Pekan ketiga kalau tidak salah ya. Nah, fiil itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kata kerja dan kata benda itu tidak lepas dari 5. Jenisnya muzakkar muannas, jumlahnya mufrad, musanna dan jamak. Nah, itu yang diingat dalam bahasa Arab. Itu yang 5 ya. Apakah muzakkar muannas, apakah tunggal, ganda atau lebih dari 3. Oke. Maka ketika pakai allati, maka fiilnya juga perempuan. Allati jalasat. Nah, kalau laki-laki kan jalasa, Mas ingat? Nah, kalau laki-laki mudhari yajlisu, kalau perempuan tajlisu, sedang. Allati jalasat atau tajlisu fil mudhari alal kursi. Mu'minatun, maka berubah juga. Mu'minatun, seorang perempuan beriman. Atau mar'atun, seorang perempuan. Atau khadijatu, nama perempuan. Atau kita pilih salah satunya ya. Allati jalasat alal kursi mu'minatun. Artinya apa? Yang telah duduk, karena fi'il madi, yang telah duduk di atas kursi adalah seorang mukminah. Ya. Bagaimana kalau 2? Bukan alladzani, tapi allatani. Allatani. Allatani jalasata. Nah, maka berubah ya. Fiilnya di belakang. Allatani jalasata. Atau tajlisani. Nah, fiil mudhari. Alal kursi mu'minatani. Ya, mu'minatani. Atau mar'atani, 2 orang wanita. Atau Khadijatu wa Maryam. Jadi bisa kita artikan yang duduk di atas kursi adalah 2 orang mukminah. Yang mana kita pilih? Allatani jalasata alal kursi mu'minatani. Oke. Kemudian bagaimana kalau jamak? Ya allati, panjangkan. Nah, allati di dalam Al-Qur'an itu dibaca tulisannya pendek, tapi harus kita perhatikan baik-baik. Nah, makanya nanti kita buka mushaf ya Al-Qur'an. Nah, itu tulisannya memang pendek tapi dibaca panjang. Mohon maaf, banyak orang yang membaca pendek padahal itu panjang. Oke, padahal itu panjang. Oke. Allati, panjang ya. Allati. La-nya 2 harokat, ti-nya 2 harokat. Jalasna. Ini telah duduk perempuannya atau yajlisna. Sedang duduk perempuan. Alal kursi. Mu'minatun. Jamaknya mar'a, nisaun, para wanita. Atau Khadijatu wa Maryamu, Asyatu wa Fatimah. Khadijatu, Maryamu, Asyatu, wa Fatimah. Ini 4 orang yang dijamin sudah masuk surga ya. 4 perempuan yang sudah dijamin masuk surga. Khadijatu, istrinya Nabi Muhammad SAW. Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Asya, istrinya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu orang durhaka. Nah, sedangkan Asya, perempuan yang beriman. Asya, kemudian Fatimah, putri dari Nabi Muhammad SAW. Ini sudah 4 perempuan yang dijamin masuk surga. Jadi kalau ada yang memberikan nama anak 4 ini, maka luar biasa ya. Jadi niatnya untuk masuk surga. Karena diberikan namanya. Oke, kita lanjut. Nah, terserah kita mau pilih yang mana. Contohnya kita mau bilang, yang duduk di atas kursi itu para perempuan beriman. Maka bahasa Arabnya, allati jalasna alal kursi mu'minatun. Bisa dibalik? Ya bisa dibalik. Sama seperti tadi dengan laki-lakinya. Di sebelah kiri ya. Yang bentuk satunya. Kalau tadi kan allati jalasat alal kursi mu'minatun. Sekarang dibalik. Al-mu'minatu allati jalasat alal kursi. Kita perhatikan. Artinya atau terjemahnya sama saja kan? Hanya sebolak-balik saja. Kalau diawali dengan allati berarti dia diartikan dengan yang. Kalau diawali dengan al-mu'mina berarti diawali dengan seorang mukmin, diartikan itu baru yang. Ya. Nah, kemudian bentuk duanya al-mu'minatani latani. Nah, jalasata alal kursi. Nah, ini ya, jalasata alal kursi. Oke. 2 orang mukminah yang duduk di atas kursi. Bagaimana kalau dia jamak?
allati jalasna 'alal kursiyyi mu'minatun. Kalau dibalik ini mohon maaf ya, ini salah juga ya. Al-mu'minatu allati jalasna 'alal kursiyyi. Oke, mohon maaf ini masih kesalahan al-mu'minuna, ini belum diganti ya. Al-mu'minatu. Oke. Al-mu'minatu allati jalasna 'alal kursiyyi. Oke, ini nanti di apa namanya? Saya edit, nanti dikirim kembali. Oke. Lanjut. Ini bentuk perempuannya. Oke. Insya Allah dengan nanti di Al-Quran lebih paham ya. Oke. Sekarang ada catatannya. Ini banyak catatannya selalu ya. Kata alladzina dengan allati atau allai yang perempuan tadi hanya untuk jamak. Hanya untuk yang lebih dari 3. Dan berakal. Seperti contoh di atas. Tidak boleh ke benda mati atau hewan. Nah ini harus digarisbawahi ya. Kata alladzina. Jadi kalau kita dapatkan kata alladzina atau allati atau allai itu untuk jamak dan itu untuk orang pastinya, bukan untuk hewan dan bukan untuk benda mati. Nah, seperti tadi di atas allati jalasna 'alal kursi mu'minatun. Orang beriman, perempuan beriman. Kalau laki-laki alladzina jalasu 'alal kursi mu'minuna. Atau kita lihat saja di dalam Al-Qur'an. Nah, kita contoh kuliah ayyuhal kafirun. Pakai ayu ya. Alladzina. Contoh ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang, kita artikan kan? Wahai orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orangnya amanu. Nah, jadi kalau kita dapatkan kata alladzina dengan allati dan allati, pasti itu bermakna berakal. Nah, hanya untuk yang berakal, orang atau pekerjaan atau status. Oke, bukan untuk hewan dan kata benda mati ya. Oke, kemudian yang kedua, boleh membuat kalimat diawali isim seperti tadi. Kata benda dulu, baru isim mausulnya. Seperti tadi ya. Kita balik yang di sebelah kiri. Al-mu'minatul lati jalasat alal kursi. Nah, yang asalnya allati jalasat alal kursi al-mu'minatun. Nah, itu yang di sebelah kanan. Jadi boleh, ini penjabarannya tadi yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Walaupun lebih banyak yang digunakan adalah isim mausul dulu, baru isimnya kata benda. Perhatikan tabel di atas, baik muzakkar dan muannas. Kita perhatikan saja tadi ya, yang sudah dijelaskan. Oke, kemudian yang ketiga, bisa dipastikan. Nah, ini juga kita garis bawahi. Bisa dipastikan setelah isim mausul pasti fiil. Apa itu fiil? Kata kerja. Jadi, setelah isim mausul pasti kata kerja. Nah, contoh kita ambil surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi suduri. Walaupun kita tidak tahu artinya yuwaswisu, tapi kita sudah tahu bentuk katanya itu. Apakah dia kata benda, kata kerja, atau huruf. Karena kata dalam bahasa Arab cuma 3 ya. Kata benda, ismun, kata kerja, fi'lun, dan huruf. Nah, berarti setelahnya ismul mausul, pasti fi'lun. Oh, itu kaidahnya. Saya ulang, setelah isim mausul, pasti fi'lun. Pasti ya. Oke. Sudah dipastikan. Berarti yuwaswisu itu fi'il. Tidak usah lagi bilang isim, pasti fi'il. Nah, contoh lagi yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti amanu ini kan alladzina amanu. Berarti amanu ini fi'il, bukan isim, bukan harf. Nah, itu bisa ya. Nah, jarang setelah isim mausul itu ada isim atau huruf. Nah, ini contoh ya, jarang yang dipakai ini. Nah, contoh yang jarang ya. Alladzi amamal madrasati Muhammadun. Amama itu adalah ismu dzarf namanya. Isim keterangan. Ini nanti dipelajari ya, isim dzarf. Nah, isim keterangan. Nah, yang di depan sekolah adalah Muhammad. Ini jarang dipakai. Biasanya orang langsung amamal madrasah Muhammad atau Muhammadun amamal madrasah, langsung saja. Muhammad ada di depan sekolah. Nah, tidak usah lagi pakai yang atau yang pakai huruf. Allazi fil madrasah Muhammadun. Yang di dalam sekolah adalah Muhammad. Nah, kan bisa saja fil madrasati Muhammad tanpa ada yang. Jadi jarang ya. Jarang dipakai itu isim mausul itu ada setelah isim mausul itu isim dzarf atau huruf. Tapi dipastikan itu kata kerja. Jadi nanti kita latihan, jangan bingung. Kalau ditanya setelahnya isim mausul ya pasti fi'il. Kalau ditanya ini isim fi'il atau harfun ya pasti fi'ilun. Nah, hanya kita tentukan saja apakah dia fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah, ini yang selanjutnya catatannya ya. Kata kerja setelah isim mausul pasti kata kerja lampau dan sekarang, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, ini kita garis bawah juga. Jadi kita bilang tadi setelah isim mausul pasti fi'il. Dan fi'il kan artinya kata kerja, dan kata kerja kan ada 4. Ada kata kerja lampau, sedang terjadi, perintah, dan larangan. Yang masuk setelah isim mausul cuma 2. Kata kerja lampau dan kata kerja sedang. Saya ulang,
kata kerja lampau dan kata kerja sedang. Ya. Adapun kata kerja bukan kata kerja perintah dan kata kerja larangan, fi'lul amri dan fi'lun nahi. Oke, contoh kita lihat tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi'il. Oke, sudah ditentukan fi'il. Fi'il apa sekarang? Madi, mudhari, amri dan nahi. Amri dan nahi pasti sudah lepas. Nah, tinggal madi dan mudhari. Nah, kita lihat, oh diawali dengan ya, biasanya fi'il mudhari itu diawali dengan ya, biasanya ya. Biasanya fi'il mudhari diawali dengan ya. Berarti yuwaswisu diawali dengan ya. Baik itu fathah atau dhamma, ya berarti dia fi'il mudhari. Alladzi yuwaswisu. Berarti dia fi'il mudhari. Oke. Kemudian catatan berikutnya, bentuk musanna atau ganda berubah sesuai keadaannya sebagai subjek atau objek atau masuk huruf jar. Seperti tadi ya, ada contoh alladzani, alladzaini. Nah, kemudian kalau dua perempuan allatani, allataini. Itu kenapa bisa berubah begitu? Ya menyesuaikan keadaannya. Kalau alladzani sebagai pelaku, kalau alladzaini sebagai objek. Kalau alladzaini sebagai objek atau masuk huruf jar. Saya tidak contohkan di sini karena mungkin nanti agak ribet penjelasannya. Jadi intinya ada alladzani dan alladzaini yang sering kita lakukan saja yang alladzani saja. Kalau kita mau buat kalimat ya, yang bentuk subjeknya. Nah, alladzani, alladzaini, kemudian allatani dan allataini. Jadi kita mudahkan saja buat yang alladzani saja, enggak usah alladzaini karena nanti akan meribetkan diri. Karena kalau ada alladzaini berarti sebelumnya ada kata kerja. Nah, atau ada huruf jar. Oke, next berikutnya, catatan berikutnya. Oke, berikutnya next. Oke, jika ganda campuran ini bahasanya ya, jika ganda campuran satu pria dan satu wanita. Kita kan contohnya ada Maryam dan Muhammad. Bagaimana itu? Apakah alladzani atau allatani? Nah, maka kembali kepada pria. Jangan ki bingung. Maka kembali kepada pria yaitu alladzani bukan allatani. Contoh ya. Alladzani jalasa 'alal kursi. Dua orang yang telah duduk di atas kursi, Muhammad wa Maryam. Atau dibalik, Maryam wa Muhammad, tidak masalah. Mau dibolak-balik namanya, mau nama laki-laki duluan, nama perempuan duluan, tidak masalah. Yang penting dua orang. Ya, dua orang laki-laki dan satu orang laki-laki, satu orang perempuan, tetap alladzani. Tapi kalau dua orang perempuan maka pakai allatani. Ya, kembali kepada pria. Itu sudah garis miring. Kemudian catatan berikutnya, jika banyak wanita dan satu pria saja, maka kembali kepada pria lagi. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang sebelumnya kita pelajari di domir ya. Seperti assalamualaikum. Nah, masih ingat kita mengulang kembali. Ketika saya mengucapkan kepada salam ya, mengucapkan salam kepada, contohnya ada satu ruangan, saya masuk, kemudian saya mengajar, ada 10 perempuan, satu laki-laki, maka saya bilang assalamualaikum atau assalamualaikumna. Maka jawabannya adalah assalamualaikum. Nah, karena ada laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka kembali assalamualaikumna. Sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini ya. Jika banyak wanita dan satu pria, maka kembali kepada pria. Nah, yaitu alladzina, bukan allati. Yaitu alladzina, bukan allati. Contoh, alladzina jalasu alal kursi. Nah, ini Maryamu wa Aisyatu wa Zainab wa Muhammad. 3 perempuan, 1 laki-laki. Atau 2 perempuan, 1 laki-laki tidak masalah. Atau mau banyaklah perempuan tidak masalah. Tidak bisa disebut semua ya namanya. Nah, yang duduk di atas kursi adalah Maryam dan Aisyah dan Zainab dan Muhammad. Kenapa pakai alladzina? Karena adanya laki-laki. Kalau Muhammadnya hilang, maka pakai allati. Nah, fiilnya juga berubah. Allati jalasna alal kursi, Maryam wa Aisyah wa Zainab titik. Itu perbedaannya ya. Oke, kaidah penting ini sama seperti yang di isim domir dan isim isyarat kemarin ya. Semua jamak taksir yang tidak berakal maka hukumnya muannas, mufrad. Contoh seperti yang kemarin kita pelajari. Qalamun kan sebuah polpen muzakkar. Qalamani 2 buah polpen masih muzakkar, tapi ketika dia jamak aklamun maka polpen-polpen artinya dia berubah menjadi jenisnya muannas. Contoh dalam kalimat sempurna kita bisa ya. Alladzi fasada. Fasada itu artinya telah rusak. Alladzi fasada. Alladzi kan artinya yang. Alladzi fasada fil fasli qalamani. Ya. Yang telah rusak di dalam kelas adalah sebuah polpen. Oke. Bagaimana kalau 2?
Tetap alladzani fasada fil fasli qalamani. Dua benda yang rusak di dalam kelas adalah dua pulpen. Bagaimana kalau jamaah? Anda boleh pakai alladzina. Tidak boleh pakai alladzina. Jangan sampai kita bilang alladzina fasadu fil fasli aqlamun. Tidak boleh. Masih ingat tadi? Alladzina dengan allati untuk jamak yang berakal. Yang lebih dari 3 dan berakal. Untuk orang. Nah, intinya saja untuk orang. Mau nama kah, mau profesi, intinya untuk orang. Oke, tapi kalau dia benda mati jamak, maka dia pakai allati. Kembali kepada muannasnya. Yaitu pakai allati fasadat fil fasli aqlamun. Apa artinya? Yang telah rusak di dalam kelas adalah polpen-polpen. Ya, fasada. Ya, allati fasadat fil fasli aqlamun. Fasli artinya kelas ya. Artinya kelas. Oke, allati fasadat fil fasli aqlam. Kenapa tidak pakai alladzina? Jadi kalau ditanya nanti kenapa tidak pakai alladzina? Karena alladzina untuk yang berakal. Sedangkan aqlamun adalah kata benda yang tidak berakal, polpen-polpen. Oke, ya. Oke, next berikutnya contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Nah, baru sebelum latihan karena ini singkat ya, jadi saya buka pertanyaan nanti. Oke, beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Oke. Oke. Yang pertama adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yuwaswisu. Asal katanya dari kata waswasa. Waswasa yuwaswisu. Bahasa Indonesia menyerap jadinya waswas. Nah, rasa waswas. Rasa waswas itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Khawatir. Khawatir juga dari bahasa Arab. Susah ya. Apa bahasa Indonesianya? Apa ya bahasa Arab? Bahasa Indonesianya ya. Waswas itu khawatir. Khawatir juga dari bahasa Arab. Apa ya? Galau ya bahasa kerennya. Bahasa kerennya. Anda tahu bahasa Indonesia yang aslinya? Mungkin cemas Galau. ya, Ustaz. Cemas, bukan cemas. Nah, cemas. Rasa cemas. Nah, cemas itu bahasa Indonesia karena C dalam bahasa Arab tidak ada kan? Nah, cemas. Kalau bahasa kerennya anak muda sekarang galau. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, alladzi yuwaswisu, waswas, khawatir, cemas, galau, fi sudurin nas, yang membisikkan. Waswas ya, kalau di sini artinya membisikkan rasa waswas fi sudurin nas, pada dada-dada manusia, pada hati-hati manusia maksudnya. Ya, ini setan yang khusus untuk merubah orang ya. Oke. Alladzi, kita perhatikan alladzi. Jadi kalau ditanya alladzi waswisu fi sudur, alladzi itu jenisnya apa? Muzakkar. Jumlahnya berapa? 1. Nah, bentuknya tunggal, mufrad namanya bahasa ini ya. Yuwaswisu, berarti yuwaswisu ismun fi'lun atau harfun. Ditanya lagi, ismun fi'lun atau harfun? Fi'lun. Fi'lun madi atau fi'lun mudhari? Nah, kita lihat, oh ada ya, berarti dia fi'lul mudhari. Nah, itu caranya ya. Salah satu cara untuk menentukan apa dia fi'il madi dan fi'il mudhari, kita lihat apa diawali dengan ya atau tidak. Karena sedikit itu, bukan sedikit ya, 2 atau 3 saja, 2 atau 3 kosakata kata kerja madi atau yang lampau diawali dengan ya. Diawali dengan ya. Oke. Contoh yang kedua dalam surah Al-Humazah, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, kalau allati kan tadi muzakkar, berarti kalau allati ini jenisnya, caranya begitu ya, kita bayangkan dulu jenisnya apa. Oh, muzakkar atau muannas lah. Kenapa? Karena ada allati. Kalau laki-laki kan alladzi. Kalau kemudian bilangannya atau jumlahnya allati kan, kalau 2 allatani, kalau jama' allati, oh berarti ini 1 mufrad. Berarti tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Berarti tattali'u ismun fi'lun atau harfun? Fi'lun. Fi'lun apa dia? Fi'lul mudhari. Ya, kenapa bisa kita tahu fi'lul mudhari? Ya kita belajar ya. Atau kita lihat saja rumusnya, ada taknya. Nah, ada ta. Ini ta juga banyak ya, ada di fi'il madi, ada di fi'il mudhari masalahnya. Bagaimana cara kita tahu ya? Kita baca terjemahnya atau belajar sorofnya ya. Nah, ilmu kedua dari bahasa Arab yaitu ilmu sorof namanya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai hati ya. Afidah. Jamak dari kata fuad. Nah, jadi kalau ada namanya fuad di sini, fuad itu artinya hati. Temannya kolbun. Kolbun juga artinya hati. Fuadun juga artinya hati. Jamaknya kolbun kulub. Kalau fuad, nah, afidah. Ya, afidah. Kalau kolbun itu biasanya ke akidah ya. Nah, ke akidah. Kalau fuad itu biasanya hati nurani. Nah, biasanya hati nurani. Jadi fuad, jadi beda ya, walaupun sama artinya, tapi maknanya berbeda. Kalau kita dapatkan kata kolbun, itu berarti tentang akidah. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu berkaitan tentang akidah. Nah, tapi kalau umpamanya fuad itu berkaitan tentang hati nurani manusia. Apa dia care, peduli sama sesama manusia atau sama keluarganya. Jadi fuad ya.
allati tattali'u 'alal afidah, atau hati itu sendiri, jantung. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar, ini tentang api neraka ya, yang membakar langsung sampai ke hati-hati mereka. Oke, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Nah, ini allati, ini kita lihat ayat 15 dan 16 di dalam Al-Qur'an dia pendek bacanya. Tulisannya pendek dan banyak yang baca pendek allati. Padahal kita lihat di situ ada namanya mat tabi'i yang bentuk garis lurus ya ke bawah. Maka dibaca panjang itu allati. Allati ya. Allati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atum minkum. Ini mohon maaf ya, ini tentang ayat tentang mohon maaf ada seorang perempuan yang dituduh berzina. Nah, yang dituduh berzina atau selingkuh, maka datangkan 4 saksi. Nah, ini kita baca nanti terjemahannya saja ya. Nah, jadi ada seorang perempuan yang dituduh fahisyah, berbuat selingkuh atau mohon maaf selingkuh atau berzina, maka datangkan 4 saksi. Hatta yatawaffana aw yaj'alallahu. Saya tidak panjangkan. Itu ya di ayat 15 ada allati. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kadang kita baca pendek, makanya kita perhatikan baik-baik. Mat tabi'inya. Allati. Nah, ini karena kenapa? Karena pakai ya'tina. Ya'tina ismun fi'il atau harfun? Ya fi'lun. Diawali dengan ya, berarti fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Kenapa bisa kita tahu perempuan? Karena dibilang di sini min nisaikum. Nisa kan jamak. Maka pakai allati, tidak pakai allati. Nah, kalau allati jadinya mar'ah. Nah, itu caranya ya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, oh ini jamak ini, perempuan. Arba'atum minkum. Jadi ayat ini khusus untuk perempuan ya. Nah, selingkuh atau yang berzina, yang dituduh ya, mohon maaf, yang dituduh. Fahisyatan min nisaikum fastashhidu alaina arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mauta aw yaj'alallahu lahunna sabila. Oke. Kemudian di ayat ke-16. Nah, di ayat ke-16 dia bentuk 2. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'radu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Kenapa alladzani di sini? Maksudnya yang kalau yang dituduh selingkuh itu laki-laki dan perempuan alladzani. Ini kan kembali saya bilang tadi bagaimana tadi? Kalau satu laki-laki satu perempuan maka pakai alladzani. Pakai alladzani. Kenapa bisa kita tahu Ustaz? Ya, kita baca, kita tahu artinya atau kita baca terjemahannya. Walladzani ya'tiyaniha, ya'tiyaniha, ya'ti fil mudhari. Kembali kepada 2 laki-laki. Huma minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'radu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Dan jika mereka berdua, contohnya yang dilihat itu mohon maaf ya, yang selingkuh tadi itu kemudian divonis bahwasanya benar-benar selingkuh, tapi dia bertobat, maka silakan bertobat. Fa in taba itu ada. Fa in taba, jika mereka berdua taubat, wa aslaha dan berbuat baik, fa'radu anhuma, maka lepaskanlah mereka. Innallaha kana tawwabar rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya. Walladzani. Jadi allati untuk semua perempuan yang dituduh. Nah, tapi kalau umpamanya kejadian maka satu laki-laki satu perempuan yang dituduh tadi yang selingkuh, ya pasti kan kalau kita tuduh perempuan selingkuh, pasti ada laki-lakinya lah. Ada teman selingkuhnya atau berzina, teman berzinahnya. Maka ayatnya begini, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'radu anhum. Ya. Lanjut di surah Al-Mujadilah ayat 2. Ini pakai alladzina ya. Alladzina kan sebenarnya banyak. Oke. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaim. Ini saya karena kita belajar bahasa Arab, yudhahiruna di sini menampakkan ya, bahasa Arabnya artinya menampakkan, tapi di sini yudhahiruna ditafsirkan atau diterjemahkan itu adalah menzihar istri. Apa artinya menzihar istri? Ini salah satu hukum fikih ya dalam Islam. Zihar itu tidak boleh. Zihar itu menampakkan memisalkan seorang istri itu seperti ibu. Nah, contoh ada seorang suami mengatakan kepada istri, ini namanya zihar ya. Ini contohnya, contoh perkataannya. Engkau seperti ibuku. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau bilang masakanmu seperti ibuku boleh ji. Tapi kalau bilang engkau tanpa ada masakan atau apa dan lain sebagainya, maka kena zihar. Zihar ini langsung kena talak ya. Langsung pisah secara langsung dalam Islam. Tapi kan banyak orang yang biasa begitu. Engkau seperti ibuku, tidak boleh. Contoh ya, contoh itu. Engkau seperti zihar namanya itu dalam Islam. Tidak boleh memanggil istri itu sebagai ibu. Kan ini sudah dijelaskan.
alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatum. Mereka itu bukan dari ibu-ibu kalian. Kenapa kalian misalkan istri itu seperti ibu? In ummahatum illallai. Ya, ini dia. Illallai. Ma tadi juga isim mausul yang sudah kita pelajari. Nah, illallai. Tadi kan ada allati, ada juga allai. Kita perhatikan tulisannya di dalam Al-Quran itu pendek. Tapi kita perhatikan tanda bacanya. Mat tobi'inya. Dia 2 harokat ya. Allai. Nah, katakan allati, allat. Waladnahum. Apa artinya? Sesungguhnya ibu-ibu kalian itu adalah orang-orang yang telah melahirkanmu. Maksudnya istri itu kan bukan yang melahirkan suami. Maka tidak boleh kita seorang suami mengatakan kepada istri, engkau bagaikan ibu. Karena ibu yang melahirkan kita. Sedangkan istri adalah pasangan. Nah, ini sudah jelaskan. Illallai waladnahum. Sesungguhnya ibu-ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Bukan istri-istri kalian. Wa innahum la yaquluna munkaran. Nah, ini. Minal qawli wa zuhra. Wa innallaha la'afuwan ghafur. Oke, sesungguhnya mereka telah berkata perkataan yang mungkar. Ya, surah Al-Mujadil ayat 2. Silakan dibaca terjemahannya dan tafsirnya ya supaya lebih aman ya dari kata zihar. Ini yang bagi yang suami istri, hati-hati mengungkapkan engkau bagaikan ibuku. Oke, ini ya contoh. Itu namanya zihar. Oke. Kemudian lanjut. Dalam surah Luqman ayat 15 ini contoh yang lain ya, pakai ma dengan man. Oke, dalam satu ayat dia ada ma dengan man. Masih ingat tadi ma itu untuk yang tidak berakal. Nah, kemudian man itu untuk yang berakal. Apakah kembali kepada Allah atau kembali kepada manusia? Ya, contoh kita baca. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Oke, kemudian wattabi sabila man anaba ilayya. Oke, ma dengan man di sini, ma itu ismul mausul, man juga ismul mausul, itu yang di garis merah ya. Oke, yang dikasih warna merah. Ma itu ismul mausul untuk yang tidak berakal, sedangkan man untuk yang berakal. Ma itu kembali kepada ilmu. Saya ulang, ma itu kembali kepada ilmu. Nah, ilmu kan benda mati. Sedangkan man kembali kepada man anaba orang. Nah, man anaba ilayya. Man anaba ilayya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Man kembali kepada orang. Nah, untuk yang berakal. Nah, kita baca terjemahnya. Wa in jahadaka. Ini juga saya baca terjemahnya karena kita belajar bahasa Arab. Wa in jahadaka. Dan jika kedua orang tuamu, baik bapak dan ibumu, jahadaka ya, memaksamu ala antusyrika bi. Untuk menyekutukanku bi ma laisa laka bi ilmun, dan yang kamu, itu artinya, dan yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya, pengetahuan di dalamnya, fala tuti huma. La tuti huma, la di sini fi'lun nahi, kata kerja larangan. Nah, ini kita murojaah ya. Fala tuti huma. Huma apa kemarin? Ismud domir. Kembali kepada ayah dan ibu tadi. Atau salah satunya. Fala tuti huma. Maka jangan tuti. Dari kata taat. Nah, kata taat itu dari kata bahasa Arab. Fala tuti huma. Jangan tunduk kepadanya. Jangan patuh kepadanya. Jangan taat kepadanya. Pada kedua-duanya ya. Oke. Jadi, jika ada kedua orang tua kita yang menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah, yang kita tidak tahu ilmu di dalamnya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Jadi salah satu bentuk ketidaktaatan kita kepada orang tua ya ketika berbuat syirik. Contohnya mohon maaf ya. Contohnya ada yang ingin rezekinya dilancarkan, pergi di kuburan, minta di kuburan. Nak sini supaya usahamu lancar, kita pergi minta di kuburannya syekh atau apakah dan lain sebagainya. Nah, maka kita apa ayatnya? Fala tutihuma. Jangan taati mereka berdua. Wa in jahadaka, ini kata-katanya jahada, memaksa ya, walaupun memaksanya dengan apa, jangan sampai. Karena syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas sampai di sana gempa atau apa ada musibah yang lain atau langsung dicabut nyawanya dalam keadaan syirik, kan tidak bisa bertobat lagi. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Ya. Tanya wa in jahadaka, memaksa. Jahada memaksa, fala tutihuma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Apakah kita marah-marah kepada kedua orang tua kita? Tidak boleh. Ayatnya pakai kata-kata wasohib. Wasohib itu fi'lul amri, kata kerja perintah. Wasohib kita Indonesia pakai sohib. Sahabat. Nah, maka sahabat beda dengan teman ya. Nah, kalau teman semuanya kita di sini adalah teman, tapi sahabat itu yang dekat sama kita. Sama seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada teman, semuanya sahabat.
Kalau kita pasti ada, kita bedakan. Ada sahabat yang dekat, ada juga teman yang tidak terlalu dekat. Nah, seperti teman satu kampus, teman satu fakultas, itu teman. Tapi sahabat itu adalah biasanya yang dekat sama kita. Itu bedanya dalam bahasa Arab ya, sahabat dengan teman. Bahasa Arabnya juga beda. Kalau sahabat ya sahabat, seperti sahabat Rasulullah. Kalau teman, zamilun, banyak. Sadiqun dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabatlah atau pergaulilah mereka berdua, huma masih kembali ya kepada ayah dan bapak tadi, kepada ayah dan ibu tadi, fid dunya, di dunia secara baik. Ma'ruf itu secara baik. Nah, jadi walaupun dia setelah pernah dia paksa kita, paksa dia, kita jangan marah sama dia. Ya karena beliau atau ayah dan ibu kita ini belum tahu hukumnya mungkin. Nah, belum tahu hukumnya. Maka kita wasahibuna fid dunya ma'ruf. Bukan kita tinggalkan rumah, bukan kita maki-maki dia, enggak boleh. Kata-katanya adalah lembut di sini, wasahibuhuma. Wasahibuhuma. Pergaulilah mereka, bersahabatlah dengan mereka. Karena dengan mungkin bersahabat dengan kedua orang tua tadi, maka mereka tahu bahwasanya ini dilarang. Oke, kemudian wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang anaba. Itu saya bilang tadi ya, ma dengan man ini sikat saja, mau dia bentuknya muzakkar, muannas, satu, dua, jamak, semuanya bisa. Kalau di sini kan jamak. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah orang-orang yang mengikuti jalanku. Anaba ilayya maksudnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa ilayya marji'ukum, dan hanya kepadakulah kalian kembali. Marji'ukum. Faunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan naba'ah kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa yang kalian perbuat di dunia. Maksudnya nanti ada catatan amal kita, catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Ini saya panjangkan ya, kenapa? Karena ini berkaitan tentang akidah. Nah, syirik ya. Ala antusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Ingat, ketika kita dipaksa seseorang, di dalam ayat ini kalau kita bisa ambil kesimpulan, di dalam ayat ini kan tentang orang tua. Bagaimana lagi om, tante, atau sahabat, atau teman yang mengajak kita berbuat kesyirikan. Lebih-lebih itu lagi dilarang. Orang tua saja yang memaksa kita untuk berbuat syirik dilarang, ikuti, kita pergauli, apalagi teman, apalagi saudara, apalagi om, dan sebagainya yang mengajak kita. Itu caranya berpikir ke sana ya. Tapi apa yang kita ikuti? Wattabi sabila man anaba. Kita ikuti orang-orang yang jalannya lurus. Oke. Ini dalam surah Luqman ayat 15 ya. Kemudian surah Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaqa. Nah, dari keburukan yang engkau ciptakan. Khalaqa kan fil madi. Nah, dia ciptakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, min syarri sebenarnya begini, min syarri alladzi khalaqa, tapi kan tidak. Ayatnya pakai ma. Ma ini kembali kepada apa tadi? Ghairu akil. Mau dia perempuan kah? Mau laki-laki kah, mau satu, mau dua, mau jamaah. Bisa kita simpulkan di sini, di sini bisa saja binatang. Nah, kalau kita bacakan surah Al-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas, kita akan terhindar dari, ini kan biasa kayak sebelum tidur, atau zikir pagi dan zikir petang, kita akan terhindar dari ayatul kursi dan lain sebagainya, surah Al-Baqarah, ayat terakhir, 2 ayat terakhir, surah Al-Baqarah, kita akan terhindar dari yang pertama, gangguan jin. Nah itu, gangguan makhluk, jin. Oke. Yang kedua, gangguan dari binatang. Binatang itu tidak akan masuk di telinga kita, tidak akan menggigit kita, atau ada ular yang masuk di rumah kita tidak akan menggigit, karena kita baca doa ini. Kemudian terhindar dari musibah, apakah gempa, mohon maaf ya, di sebelahnya mungkin kena gempa, hancur, dia tertimpa, sedangkan di sini gempa tidak tertimpa, yang tertimpa mungkin benda yang lain. Itu karena kita sering mengamalkan 3 kul tadi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dengan Nas. Makanya di situ min syarri ma khalaq, dan terhindar dari penyihir, min syarri nafatsati fil 'uqad, maka dibaca ini. Ya. Kemudian surah Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Di mana isim mausulnya situ ayyu atau ayya. Qul ya ayyuhal kafirun atau ayyi ya. Jadi ayyu, ayya, ayyi tergantung konteksnya. Apakah dia bentuknya ayyu, ayya atau ayyi. Kalau di sini ayyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Ya, wahai orang-orang yang kafir. Masih ingat kemarin kata kafir? Nah, kafir itu artinya yang menutup. Orang yang menutup. Ayat ini turun ketika masih banyaknya orang kafir di Quraisy. Ketika ayat ini turun, banyak yang tidak tersinggung. Malah fine-fine saja karena orang tahu kafir artinya tertutup. Makanya bahasa Inggris serap jadinya cover. Cover ya tulisannya, cover. Nah, berarti tertutup seperti sampul. Makanya ada yang namanya yang bisa saja terbuka. Tidak bisa diartikan juga non-muslim. Kalau non-muslim, muslim kan artinya selamat. Berarti kalau non-muslim artinya tidak selamat. Lebih sadis itu kalau bilang ada muslim dan non-muslim. Lebih bagus adalah muslim dan kafir, mukmin dan kafir. Karena itulah perkataan Allah yang lembut kepada mereka
mereka orang-orang yang tidak beriman, disebut kafir, bukan non-muslim. Lebih bagus kafir. Nah, bukan ghairu muslim, tapi kafir. Kafir artinya masih tertutup hatinya. Ya. Kemudian lanjut, yang terakhir ya, contoh yang terakhir sampai banyak, sebentar kita latihan. Di dalam Al-Quran, juz 30, ya ayyuhalladzina, ini, tentang ayat puasa, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, alladzina. Alladzina berarti jamak, ya kan? Kemudian dia untuk laki-laki. Amanu fi'lun. Fi'l apa dia? Madi atau mudhari? Tidak diawali dengan a, tidak diawali dengan ya, dan tidak diawali dengan ta, berarti dia fi'il madi. Amanu telah beriman. Kalau kita tidak tahu artinya, ya kita baca terjemahannya. Amanu itu kan artinya telah beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, telah dan sedang itu dihilangkan ya. Jadi orang bingung ini madi atau mudhari. Makanya ada dimudahkan sekarang. Ada namanya mushaf terjemah. Nah, perkata. Ada mushaf terjemah perkata. Jadi ketika diterjemahkan perkata, itu kata telah dan sedangnya itu ada. Ya, jadi kita sudah tahu, oh ini fi'il madi, ini fi'il mudhari. Nah, atau fi'il amri dan fi'il nahi. Oke. Amanu kutiba alaikum. Di sini. Karena kan kalau kita jangan berpikir begini ya. Alladzina kan untuk jamak laki-laki. Berarti yang disuruh untuk berpuasa di bulan puasa Ramadan adalah laki-laki. Karena ayatnya kan alladzina. Nah, ini salah. Nah, yang sebenarnya tadi perintah dan larangan untuk laki-laki berarti perintah dan larangan juga untuk perempuan. Perintah dan larangan untuk perempuan maka tidak berlaku untuk laki-laki. Gitu ya. Oke, alladzina di sini berarti untuk laki-laki dan perempuan universal. Baik pria dan wanita. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa itu adalah syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Ibrahim ada, di zaman Nabi Musa ada puasa, tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu khusus untuk sekarang Muslim. Dulu itu puasa yang terkenal adalah puasa Asyura. Puasa di 10 Muharram ya. Asyura 10 Muharram. Itu puasanya di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka masih melakukan sampai sekarang. Nah, puasa Asyura. Nah, makanya kita sebagai umat Islam untuk menyelisihi mereka ada namanya puasa Tasu'ah. Mungkin pernah dengar ya, puasa Tasu'ah puasa 9. Jadi untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani yang puasa juga di tanggal 10 Muharram, maka kita puasa di tanggal 9-nya. Nah, 9 10 atau tidak bisa 9 ya 10 11. Intinya ada apa namanya? Ada temannya ya, apa 9 10 atau 10 11. Itu puasa Tasu'ah 9-nya dari kata tis'ah. Nah, Asyura dari kata asyara, puasa 10 Muharram. Orang Yahudi dan Nasrani ini karena syariat-syariat dahulu ini. Nah, tapi di dalam Islam disyariatkan itu tapi untuk menyelisihinya. Nah, caranya dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Oke, dan pahalanya luar biasa ya puasa Asyura. Oke, la'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Oke, saya buka pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita langsung latihan. Oke, kita latihan pertama itu. Silakan next admin. Oke. Latihan nomor 1 kalau tidak ada, silakan saya buka pertanyaan masalah isim mausul. Kalau masalah tafsir ya silakan nanti ya ditanya sama Ustaz. Oke. Kalau tidak ada, oke, kita latihan sekarang. Kalau tidak ada tadribat latihan-latihan, yang pertama adalah bacalah surah atau ayat yang di dalamnya ada isim mausul. Kemudian tentukan apakah termasuk muzakkar atau muannas serta jumlahnya. Seperti tadi. Ya kan? Oke, sekarang kita ambil dari dari juz 30 belakang ya, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Silakan dibuka coba. Silakan saya kasih 1 menit untuk buka mushafnya. Oke. Oke, sudah? Oke, kita kalau yang sudah dicontohkan tadi kita langkahi ya. Contohnya dalam surah An-Nas kan ada 1, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Caranya begini saya bertanya ya. Oke, alladzi isim mausul. Oke, isim mausulnya kembali kepada jenisnya apa? Kalau ditanya jenisnya apa berarti muzakkar atau muannas, atau mau pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Nah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian berdasarkan jumlahnya. Jumlahnya kalau mau pakai istilahnya adalah mufrad tunggal, musanna ganda, jamak lebih dari 3. Jadi bilang alladzi itu mufrad. Nah, kalau tidak tahu istilah ini ya pakai tunggal atau 1, boleh. Nah, kemudian yuwaswisu, pertanyaan kedua. Yuwaswisu, ismun fi'lun atau harfun? Nah, fi'lun. Apa kaidahnya? Nah, ini kaidahnya ya. Kalau saya tanya kaidahnya.
Karena setelah isim mausul dipastikan fiil. Sedikit itu yang isim. Dipastikan fiil. Nah, fiil apakah dia? Fiil madi atau mudhari? Nah, tidak masalah salah. Madika atau mudhari. Kalau ada ya atau ta, biasanya itu fiil mudhari. Ya, kalau ada ya dan ta itu pasti fiil mudhari. Biasanya ya, bukan pasti ya, biasanya. Oke. Kemudian di surah Al-Falaq min syarri ma khalaq sudah dicontohkan tadi pakai ma. Min syarri ghasikin idza waqab tidak ada, wa min syarri hasidin idza hasad tidak ada ya. Oke, surah Al-Ikhlas, Allahu samad lam yalid tidak ada juga, tidak ada isim mausul. Kemudian surah Al-Lahab. Ma kasab. Oke, wa ma kasaba sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ada satu ya. Oke, ma dalam ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Nah, ma kasaba. Apa yang mereka perbuat ya, apa yang mereka usahakan. Ma aghna anhu maluhu ma kasaba. Saya tidak fokus ke ma dengan man, tapi saya fokus kepada alladzi yang tadi bersifat khusus ya. Nah, ini saya jelaskan saja bahwasanya di surah Lahab ada, tapi di ayat kedua. Oke, ma aghna anhu malu wa ma kasaba. Ma kasaba. Oke. Kemudian dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tidak ada. Qul ya ayyuhal kafirun juga tidak ada ya. Alladzi yang saya cari alladzani, kemudian allati, allatani. Oke, qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna fasalliru benar. Surah Al-Maun. Oke. Silakan ya buka buka mic-nya, sebutkan namanya. Oke, surah Al-Maun ayat pertama. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, silakan sebut namanya. Tanya seperti tadi. Alladzi. Silakan. Ayo dibuka. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Siapa? Saya Ustaz. Oke, tafadhali silakan. Alladzi berdasarkan jenisnya. Muzakkar. Oke, berdasarkan jumlahnya. Mufrad. Mufrad. Oke. Yukadzibu. Ismun fi'lun atau harfun? Fi'il. Fi'lun. Oke. Madi atau mudhari? Ada ya? Mudhari. Mudhari. Yang terjadi. Oke, alhamdulillah. Oke, syukran. Oke, barakallahu fiki. Oke, alhamdulillah. Oke, berikutnya di ayat kedua juga ada. Sama juga jawabannya, tapi saya mau yang lainnya ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Silakan. Alladzi. Oke, ayo. Testas. Oke, tafadhali silakan. Alladzi berdasarkan jenisnya. Laki-laki. Laki-laki. Oke, berdasarkan jumlahnya. Tunggal. Tunggal. Oke. Yad'u. Ismun fi'lun atau harfun? Fi'il. Fi'il. Madi atau mudhari? Mudhari. Mudhari sedang terjadi. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Oke, syukran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke. Kemudian di ayat kelima. Oke, yang lain ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina. Oke, silakan. Saya Ustaz. Oke, ini ya. Oke, Nasar. Oke, alladzina berdasarkan jenisnya. Mufrad Ustaz. Alladzina berdasarkan jenis. Bukan jumlah. Oke. Oh, Jenis. muzakkar Ustaz. Muzakkar. Oke, berdasarkan jumlahnya. Jama Ustaz. Jama. Oke, benar. Jama untuk berakal ya. Sahun ya. Oke. Kemudian hum. Nah, ini kan hum an salatihum. Ismun fi'il atau harfun? Hum. Dia domir. Fi'lun Ustaz. Ismun atau harfun? Domir atau fi'lud domir? Ismud domir atau fi'lud domir? Pernah dengar istilahnya yang mana? Ismud domir atau fi'lud domir? Fi'lun domir. Ismun domir kayaknya Ustaz. Domir. Oke, ismud domir. Kita ganti. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jarang itu yang dipakai setelah ismul mausul itu fi'il. Nah, ini seperti ada ismud domir, ada isim zorof, ada huruf. Itu sedikit, Ji. Yang paling banyak itu setelahnya itu bisa dipastikan adalah kata kerja. Kata kerja. Kalau ini kan setelahnya apa? Kata benda. Ismud domir ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi hum ismud domir. Kembali kepada jama ya. Karena kan sesuai. Alladzina kan jama untuk yang berakal. Hum juga jama untuk yang berakal. Nah,
Oke, kemudian yang ke ayat ke-6. Oke, yang lainnya. Alladzina hum yura'un. Oke, alladzina. Silakan. Yang lainnya. Syukran ya tadi, syukran Akhi Nasar. Barakallahu fiik. Oke, yang lainnya ayo. Ada berapa di sini? 42. Oke, berarti 41. Nah, saya ya. Oke, 41 orang. Oke, ayo 41 peserta. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Alladzina. Oke. Saya Ustaz. Oke, tafadhali, silakan. Silakan Prof Sutina, silakan. Oke, silakan. Tafadhali. Alladzina. Berdasarkan jenisnya. Ayat ke-6 ya. Sama dengan ayat ke-5 jawabannya. Alladzina berdasarkan jenisnya. Iya, jamak ya. Jenis. Jenisnya. Laki-laki atau perempuan. Muzakkar atau muannas. Muzakkar. Muzakkar, benar. Oke, sekarang berdasarkan jumlahnya. Mufrad, musanna, jamak, tunggal, ganda atau Jamak. jamak. Oke. Jamak. Oke. Kemudian yuraun, yurauna. Ismun fi'lun atau harfun? Yurauna. Yurauna. Sedang memamerkan. Ismun ya. Sedang, ada kata sedang, berarti kata kerja. Kata kerja ya. Oh iya, kata kerja. Ya, alladzina hum yuraun, yang sedang memamerkan. Makanya fiilnya di sini dalam bentuk sedang ya, bukan telah. Nah, jadi ada orang yang sholat, saya jelaskan sedikit ya. Nah, ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kenapa? Karena sahun, lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya. Yang kedua, yang sholat karena yuraun, ingin dilihat. Yang terakhir adalah pelit dalam hal yang sepele. Nah, pelit dalam hal yang ringan ya, bukan dalam hal yang besar. Nah, wayamna'unal maun itu adalah sesuatu yang sebenarnya contoh ya, meminjam periuk. Periuk kan tidak habis. Nah, pinjam dulu periukmu, saya mau masak air. Itu. Tapi dia bilang, kebayar itu kalau kamu pinjam. Nah, itu wayamna'unal maun. Nah, berbeda kalau pinjam 1 juta, 2 juta, 1 miliar beda lagi. Ini biasanya yang contohnya pinjam minta uangmu 500 rupiah karena tidak cukup uangku. Nah, itu kan 500 rupiah kan dianggap sepele ya. Nah, tidak besar nih sekarang. Itu ya. Atau 100 rupiah untuk menggenapkan 1000 karena kurang uangnya tinggal 900 rupiah jadi 1000 tinggal 100. Ada uangmu 100 minta dulu ya. Saya butuh juga. Padahal bisa padahal tidak tidak digunakan juga. Nah, ini namanya wayamna'unal maun. Pelit dalam hal yang sepele. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita cari di dalam surah Quraisy ayat 4. Ya. Oke, yang lainnya saya baca dulu. Alladzi at'amahum min ju'. Oke, silakan. Alladzi. Nah, ini diulang-ulang terus ini yang paling banyak alladzi dengan alladzina. Oke, silakan. Siapa lagi? Alladzi. Ayo, sebut nama. Saya Ustaz. Oke, tafadhali. Nah, silakan. Alladzi berdasarkan jenisnya. Muzakkar Ustaz. Muzakkar, benar. Oke, sahih. Kemudian berdasarkan jumlahnya. Mufrad Ustaz. Mufrad. Oke, benar. Oke, at'amah. Ismun fi'lun atau harfun? Fi'lun Ustaz. Fi'lun, benar. Oke, madi atau mudhari? Yang artinya telah ini. Telah memberikan makan. Madi. Madi, benar, masya Allah. Jadi kalau saya artikan telah berarti madi. Kalau mudhari itu pasti saya artikan sedang. Gitu ya, telah ya. Jadi yang telah memberikan kalian makanan dari kelaparan ya. Nah, ini tentang suku Quraisy yang ketika di musim panas dan musim dingin melakukan perdagangan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, suku Quraisy. Alladzi at'amahum ju'a manahum min khauf. Tapi apa syaratnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadalah atau sembahlah yang pemilik rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Siapa pemiliknya Ka'bah? Ya Allah. Tapi mohon maaf, suku Quraisy malah tidak menyembah pemilik Ka'bah, tapi malah menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Ya. Oke. Lanjut di surah Al-Fil kita cari dulu. Alam yajub fi arsalaihim tayran abatarmim dan alam kasfi makul tidak ada. Oke, di dalam surah Al-Humazah tadi sudah ada ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati ini muannas. Inna alaihim muqsada. Allazi lagi nih. Tidak masalah, kita ulang-ulang supaya mantap. Di ayat kedua. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Oke, silakan siapa? Oke, silakan siapa? Terakhir.
Oke, siapa? Ayo berlomba-lomba. Tidak masalah salah, tidak masalah salah. Jangan malu. Oke, silakan. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Ini selalu diulang-ulang. Ayo. Kok diam semua? Baru berapa orang? Baru 5 orang ini. Oke, yang lainnya ayo. Berlomba-lomba. Coba Ustaz. Oke. Allazi muzakkar. Muzakkar. Berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna, jamak, tunggal, ganda, atau lebih dari 3? Atau jamak? Jamak. Alladzi. Allazi. Iya. Tunggal, ganda, atau lebih dari 3? Tunggal. Allazi. Oke, tunggal benar, mufrad. Oke. Kemudian jamaah. Jamaah itu telah mengumpulkan. Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fil mahdi kalau telah. Iya benar, Masya Allah. Fi'il madhi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan humazah. Oke, celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan pengumpat dan pemfitnah ya. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Oke, alhamdulillah. Oke, yang terakhir ini surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr ya, kita tidak dapatkan allati ya, yang ini. Oke. Dalam surah Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Oke, silakan. Alladzina, terakhir ini. Silakan, alladzina. Alladzina, silakan. Ayo, satu orang lagi. Yang dari ikhwannya, dari laki-lakinya. Masa akhi Nasar saja? Oke. Ayo, laki-lakinya juga. Oke, dari prianya ya, dari kalangan muzakkarnya juga. Oke, silakan. Alladzina, ini diulang-ulang ya. Alladzi, yang paling banyak dalam Al-Qur'an itu biasanya adalah alladzi dengan alladzina. Kenapa? Karena tadi perintah dan larangan untuk laki-laki, maka perintah dan larangan juga untuk perempuan, dan laki-laki lebih di dalam kaidah bahasa Arab lebih dipakai daripada yang perempuan. Kalau perempuan itu biasanya khusus untuk perempuan saja. Atau kata yang bermakna perempuan seperti allati tattali'u 'alal afidah. Allati di sini kembali kepada neraka ya. Nah, neraka itu dalam bahasa Arab sudah jelaskan pekan kemarin itu muannas. Nar. Oke, narullahil muqadah allati. Allati kembali kepada nar. Nah, apinya Allah yang menyala-nyala. Allati yang tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ya, sampai ke jantung maksudnya. Oke, siapa lagi terakhir? Alladzina, surah Al-Asr penutup. Sebelum saya masuk kata motivasi, silakan. Tidak ada. Aduh, diam semua ini, berarti tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita ini ya, ada latihan kedua, nanti latihan di rumah saja. Latihan kedua itu jika ada waktu tak, buatlah kalimat seperti yang dicontohkan dalam tabel yang sudah dipelajari. Kosakatanya bisa diambil di slide berikut, di bawahnya maksudnya. Adapun fil kata-kata bisa diambil dari pelajaran sebelumnya. Ini di slide 13 ada pekerjaan, ini bisa di belakang ya. Aktor contohnya alladzi jalasa 'alal kursi mumassilun. Yang duduk di atas kursi adalah aktor. Kemudian pakai juga tobibun, alladzi jalasa 'alal kursi tobibun. Nah, ini bisa dipakai profesi atau mau pakai sifat. Alladzi jalasa 'alal kursi jamilun. Yang duduk di atas kursi itu adalah orangnya ganteng. Nah, kalau perempuan allati jalasat 'alal kursi jamilatun. Di slide ke-12 di slide 15 sekarang. Nah, ini contoh ya 15. Nah, ini contohnya ya sifat. Jadi boleh kita pakai yang belakangnya. Oke, kemudian di slide ke-16 ada kata benda. Nah, silakan alkitabu, ini pakai kata benda mati. Seperti tadi ya, alladzi fasada fil fasli kitabun. Nah, yang rusak di dalam kelas adalah sebuah buku. Boleh. Atau terakhir ada juga saya contohkan beberapa kata kerja. Nah, next berikutnya di slide ke-17. Next berikutnya ini setelahnya ini ada kata kerja. Ini kata kerjanya. Kita mau pilih yang mana? Mau kataba fil madi, yaktubu fil mudhari, nadzara. Sama ya, yanzuru, akala, ya'kulu, sami'a, yasma'u, qara'a, yaqra'u, syariba, yashrabu. Contohnya, kita ambil yang membaca Al-Qur'an di masjid adalah Nasaruddin. Berarti bahasa Arabnya apa? Alladzi qara'a al-Qur'an fil masjid. Kan mudah-mudah kan? Al-Qur'an fil masjid Nasaruddin.
Atau Nasaruddin yang telah membaca Quran di masjid. Berarti Nasaruddin yang di depan. Nasaruddin qara'a al-Qur'ana fil masjid. Oke. Jadi boleh dibolak-balik. Oke, ya. Contohnya apa lagi? Akala, makan. Oke. Akala, kita ambil yang fi'il mudhari. Contohnya siapa? Yang perempuan sekarang kita contohnya ambil Aisyah. Aisyah ta'kulu, maka dirubah ya jadi ta'kulu. Aisyah allati ta'kulu. Nah, ta'kulu apa kira-kira? Makan aruzza ya, nasi. Atau apa ya bahasa Indonesia? Atau mie. Kalau tidak umpamanya atau nasi goreng. Nah, nasi goreng kan tidak bisa dibahasa Arabkan. Sebenarnya walaupun ada bahasa Arabnya tapi tidak bisa dibahasa Arabkan karena nasi goreng tidak ada di Arab ya. Jadi kita bisa masak nasi goreng apa dan lain sebagainya. Oke. Allati ta'kulu nasi goreng Aisyah tuh. Yang sedang makan nasi goreng adalah Aisyah. Atau dibalik, Aisyah tuh allati ta'kulu nasi goreng. Ingat ya, nama-nama jalan, nama makanan itu tidak bisa diubah ke bahasa Arab karena akan aneh jadinya. Orang Arab bingung nanti jadinya. Jadi kalau nasi goreng ya nasi goreng saja. Tuh, nasi goreng gila ya, nasi goreng gila juga. Jangan bahasa Arabkan. Ar-ruzzul makliyul al-majnun. Nah, jangan. Orang Arab tidak tahu. Nah, rambutan, jangan bilang rambutan sya'run. Sya'run, Abu Sya'r, enggak boleh. Enggak boleh durian ya durian, enggak boleh kita bilang Abu Sauq. Itu ada bahasa Arabnya ya, tapi orang-orang sebut-sebut saya seperti itu untuk menyesuaikan saja. Tapi kalau bilang durian dia durian, rambutan. Ada juga namanya di Jakarta namanya Pasar Senen. Nah, pasar kan ada bahasa Arabnya, suk. Nah, Senin itu bahasa Arab, Isnain, sukus Isnain. Mau kemana? Ke Pasar Senen, sukul Isnain. Ya tidak mungkin. Pasar Senen yang tetap. Kalau kita bicara mau kemana? Ila Pasar Senen. Jadi menyesuaikannya. Inilah bahasa Arab. Jadi menyesuaikan kata atau nama dalam negara tersebut, dalam kota tersebut. Kita tidak bisa bahasa Arab walaupun ada bahasa Arabnya. Oke, next berikutnya sebagai penutup kata motivasi. Nah, ini biasanya mungkin pernah dengar, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ma ini ismul mausul ya. Nah, ma itu ismul mausul yang untuk tidak berakal. Kan ucapan. Nah, man qala berarti siapa? Oke. Apa artinya? Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Nah, ini maksudnya apa? Nasihat itu bisa saja datangnya dari mana? Dari siapa? Mohon maaf ya, dari siapapun. Bisa saja mungkin nasihat dari orang yang mabuk atau orang yang ahlul maksiat, nasihat kita contohnya, jangan kau minum. Nah, karena dia kan suka minum, dia sudah tahu jangan suka minum karena beginilah nanti akibatnya. Nah, itu kan nasihat. Unzur ma qala, perhatikan apa yang dikatakan. Tidak usah lihat orangnya, karena orangnya kan peminum, tapi kata-katanya itu mampu menyemangati kita atau mampu menyadarkan kita, ya kita selama itu baik sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan hadis dan sesuai dengan hati nurani kita, ya kita lakukan. Apalagi masalah agama ya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nah, ini kaidahnya ya, perhatikan apa yang dikatakan, isi dari yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Oke. Tapi kalau dalam segi akidah ya kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya. Nah, contohnya ada, mohon maaf ya, dai, mubalik atau ustadz yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita tidak boleh. Contohnya mohon maaf ya, ada ustadz atau habib kiai yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Sebagai bentuk kita sebagai seorang muslim, ya kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena Natal kan artinya kelahiran. Berbeda dengan selamat Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu hari raya, bukan peribadatan ya. Nah, kelahiran. Kalau kita bilang selamat hari Natal berarti selamat Allah sudah mempunyai anak. Allah itu ada 3, Trinitas. Itu tidak bisa. Berbeda kalau dia bilang orang non muslim mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, kan kita rayakan saja Idul Fitri. Dan Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, sholat yang 5 waktu adalah sholat wajib, sedangkan Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, tapi tidak sampai wajib. Ya, jangan sampai kita ada dicuci otak kita begitu, kita berarti orang yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri berarti otomatis muslim. Ya tidaklah, itu beda dengan orang yang mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal itu tentang kelahiran, ya. Karena Natal itu artinya kelahiran. Nabi anak Tuhan. Itu nauzubillah min dzalik. Nah, sudah jelas kita selalu baca surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang Maha Esa, Maha Tunggal.
Lam yalid wa lam yulad. Baru kita mengucapkan selamat Natal, luar biasa itu. Tidak boleh. Oke, itu dalilnya saja dalam surah Al-Ikhlas. Lakum dinukum waliyadin. Kalau mau dalil toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini ya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Ini untuk berkaitan dengan dari segi kehidupan ya. Tapi kalau dari segi akidah, agama, maka kita harus menyesuaikan Al-Quran dan hadis. Apakah ustadznya, kiainya, apanya, dan lain sebagainya, sesuai perkataannya sesuai Al-Quran atau hadis. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tinggalkan perkataannya. Kita tinggalkan perkataannya. Ya bisa saja kita masih peduli sama orangnya, kita masih berteman sama orangnya, tapi perkataannya kita tidak ambil. Ya. Nah, kemudian agama itu adalah nasihat. Ini hadis ya. Panjang hadisnya dalam hadis arba'in, ad-dinu nasihatun. Oke, agama itu adalah nasihat. Nah, agama itu adalah nasihat. Kenapa? Karena kita ini diperintahkan untuk saling nasihat menasihati. Oke, ini saya tambahkan nasihat menasihati yang sering kita baca dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi. La itu taukid ya, penekanan. Lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, khusrin. Kecuali, di ayat ketiga ada kecualinya. Itulah kata-kata Allah itu lembut ya. Nah, tidak kasar ya. Illalladzina amanu. Nah, yang pertama, orang yang tidak merugi dengan waktu tadi itu ada 4 saja. Yang pertama adalah illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Alhamdulillah yang hadir di majelis ini pastinya orang-orang yang mukminun wal mukminat. Orang yang beriman. Masih ingat? Bukan yang Islam ya, bukan yang saya bilang Islam. Dalam Al-Quran kan juga tidak dikatakan yang Islam, tapi illalladzina amanu, bukan illalladzina aslamu. Makanya ada namanya surah Al-Mu'minun, tidak ada namanya surah Al-Muslimun. Yang dipanggil itu orang mukmin, bukan orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak pernah bilang ya ayyuhalladzina aslamu. Ada namanya surah Al-Mu'minun, ada namanya surah Al-Mu'min, surah Ghafir, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang beriman sudah tentu Islam, Islam belum tentu beriman. Kenapa? Banyak orang muslim tapi tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, masih ada kesyirikan. Ya, yang beriman, yang yakin kepada Allah, yakin dengan 6 rukun iman dan melaksanakan yang 5 rukun Islam. Sedangkan kalau yang Islam itu cuma rukun Islamnya, tapi imannya itu berbeda. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus shalihat. Ketika dia beriman, apakah dia beriman saja? Ternyata kita diperintahkan untuk beramal soleh. Nah, beramal soleh ini berarti bersedekah, membantu bagi yang membutuhkan dan lain sebagainya. Bantuan itu tidak selamanya dengan uang ya, bisa saja dengan jasa, bisa saja dengan hal-hal yang remeh-temeh tadi. Wa yamna'unal al-ma'un, sesuatu yang ya, kita anggap biasa. Oke. Meminjamkan pulpen. Nah, meminjamkan pulpen, pinjam dulu pulpenmu, saya mau tulis satu kata saya ini. Nah, itu dan sebagainya. Itu bisa saja itu pahala. Wa amilus shalihat. Shalihat itu jamak muannats salim ya, dari kata shalih. Nah, kalau laki-laki kan shalihun. Kalau perempuan sholihatun. Kalau jamaknya laki-laki sholihin, sholihuna, sholihin. Kalau jamak perempuan sholihatun, sholihatin. Kalau di situ dalam bentuk sholihat. Kenapa? Karena amal di situ dalam bentuk muannas. Ya, amal-amal yang baik. Oke, soleh ya, amal yang baik. Kemudian yang ketiga apa cirinya yang kita tidak merugi hidup di dunia ini? Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Saling nasihat. Nah, ini watawasau itu saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Selama itu benar kita nasihati, alhamdulillah. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak didengar juga alhamdulillah. Bilang alhamdulillah juga. Sama Ji. Yang bilang na'udzubillah, kasihan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia atau sebagai umat muslim, masing-masing diri kita itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Kalau ada sesuatu teman kita atau saudara kita atau keluarga kita yang berbuat kemungkaran, kita nasihati. Karena ini tadi ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita nasihati. Kalau mau didengar, jangan kau lakukan itu. Kalau dia dengar, alhamdulillah, dia lakukan. Kalau dia masih lakukan, ya alhamdulillah juga. Urusannya dia dengan Allah. Karena urusan kita dengan dia sudah selesai. Sudah menyampaikan. Apalagi, mohon maaf ya, kalau kepada keluarga, jangan bosan kita menyampaikan. Jangan bosan kita menyampaikan. Kalau mungkin orang lain kita mungkin bosan, ya tapi kalau keluarga, apalagi orang tua, dan lain sebagainya, nah, jangan bosan. Oke. Kemudian apa yang keempat yang tidak merugi, orang yang tidak merugi hidup di dunia ini dengan memanfaatkan waktunya dengan baik, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ada seseorang teman atau keluarga yang tertimpa musibah, ya kita nasihat, sabar ki. Innallaha
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam hal yang baik, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita disuruh sholat, ya kita tidak bersabar ini. 5 waktu sehari semalam kita bersabar. Nah, bahaya kalau kita tidak bersabar. Tidak ikhlas berarti namanya. Nah itu, sabar dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam hal menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya minuman keras, kita sabar di dunia ini, insya Allah kita dapat khamar itu nanti di akhirat di surga. Karena ada namanya sungai khamar juga nanti di surga ya, salah satunya. Kenapa kita dilarang? Adapun babi ya tidak ada. Nah, kita sabar dilarang hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kemudian sabar dalam hal musibah. Itu 3 ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam hal musibah. Ini yang paling banyak yang kita tidak ini ya. Luar biasa ini. Nah, sabar dalam hal musibah. Kita ditimpa, maksudnya mohon maaf, ditimpa musibah kena gempa atau kebakaran sendiri, rumah tak yang terbakar atau rusak sendiri dan lain sebagainya, mobil tadi dicuri apa dan lain sebagainya. Itu sabar dalam hal musibah. Oke, meninggal orang tua atau meninggal saudara, meninggal teman, sahabat dan lain sebagainya, itu sabar dalam hal musibah. Inilah yang 3 yang paling besar. Oke, kalau ketaatan kan biasa ji. Nah, menjauhi maksiat juga biasa ji, tapi sabar hal dalam musibah ini yang luar biasa. Oke, itu ya. Jadi ad-dinu nasihat. Jadi 4 orang yang tidak merugi di hidup di dunia ini. Yang pertama adalah yang beriman, insya Allah kita semua. Kemudian yang beramal saleh, insya Allah juga kita semua. Yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, insya Allah juga kita semua. Kemudian yang terakhir adalah saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Itulah 4 orang yang tidak merugi yang hidup. Saya kira itu saja. Maaf ketika ada salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukup. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Oke, semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal. Oke, sebelum saya ditutup sama admin, marilah kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu sebagai penghalang untuk bermaksiat kepadamu, ketaatan kami kepadamu sebagai jalan yang menyampaikan kami ke surgamu, dan keyakinan kami kepadamu sebagai penenang bagi kami atas musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kenikmatan pada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan pada kami selama Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Dan jadikanlah kenikmatan tersebut terus-menerus bagi kami. Balaskanlah dendam kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah ini pada kami menimpa juga kepada agama kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi kami, tidak menjadi tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami, seperti orang kafir, munafik, fasik, dan musyrik. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu kesehatan, sehingga kami bisa menuntut ilmu yang baik dan benar sesuai Al-Quran dan hadis. Dan berikanlah juga kami kebaikan di akhirat, yaitu surgamu. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api atau azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Silakan, admin. Syukran Ustaz. Ya, silakan, Syukran admin. Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga Allah dapat membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair juga kepada semua hadirin.
kami sampaikan sampai jumpa lagi di pekan depan di jam yang sama insya Allah. Dan kami sampaikan pula bahwasanya seluruh hadirin bisa mendapatkan materi melalui link G-Drive yang telah kami share di dalam room chat. Dan adapun juga kami ada grup WhatsApp untuk pelatihan bahasa Arab. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.